Xiao Feng. Hujan deras sekali. Kamu belum pulang? Sebentar lagi, Tante. Om pasti marah lagi nanti. Oke, Tante. Tante, aku tutup dulu ya. Tuan, dia datang. Master Chin, tolong saya. Master Chin. Tuan Qin. Saya telah menyinggung seorang yang kuat yang tak seharusnya kusinggung. Aku Chen Qingtian tidak takut mati. Tapi aku masih punya keluarga yang tidak bersalah. Hanya dengan menjadi murid Anda, mendapat perlindungan Anda, baru ada secercah harapan untukku. Apa urusannya denganku? Tuan Qin. Tuan Qin, Ini sudah yang ke-12 kalinya memohon menjadi murid. asalkan bisa menjadi murid Anda, apapun yang kuperbuat, aku rela. Pergi. Berani menyentuh Tuan, cari mati. Serang, serang. Tuan Qin, sebelumnya aku salah sangka. Mengira tawaranku belum cukup tinggi. Aku kira sekuat apapun Anda, pasti butuh uang. Aku salah, sekarang aku mengerti. Seorang kultivator tidak kekurangan hal-hal duniawi. Aku bersedia mencari 100 akar ginseng gunung berumur 1000 tahun sebagai hadiah penerimaan murid. Mulai hari ini, aku akan berbakti di hadapan Anda, mengabdi sepenuhnya. Sudah 12 kali. Tuan Qin, aku sudah memohon menjadi murid 12 kali. Kumohon beri aku satu kesempatan. Berbakti di hadapan Anda. 2 hari kemudian, aku akan membawa 100 akar ginseng gunung berumur 1000 tahun. Mengundang para bangsawan dan orang terhormat dari seluruh penjuru untuk menyaksikan upacara penerimaan muridku. Para pahlawan di dunia, saksikanlah aku dari Provinsi Selatan, keluarga Chen Qingtian bersumpah. Jika melanggar, biarlah disambar petir. Kumohon, beri aku satu kesempatan untuk menapaki jalan kultivasi. Bersambung. Kehidupan sebelumnya. Setelah ibuku meninggal, aku tinggal di rumah bibiku. Bibi sangat menyayangiku, tapi paman dan kakak sepupuku selalu menganggapku beban. Hidup biasa-biasa saja sampai usia 30. Hari itu, aku sedang berwisata di Gunung Tai. Kebetulan bertemu dengan guruku. Sejak itu, dia membawaku masuk ke jalan kultivasi. Di gunung, waktu tak terasa. Di dunia, 1000 tahun telah berlalu. 500 tahun kemudian, orang-orang yang kukenal sudah lama meninggal semua. Muridku, di dunia ini, apakah masih ada yang kau rindukan? Sudah 500 tahun. Orang itu telah tiada. Tak ada lagi yang dirindukan. Kalau begitu, pergilah. Aku yang sudah mencapai tahap penerangan agung tak punya ikatan lagi. Mengikuti guru meninggalkan bumi. Pergi ke dunia kultivasi yang sebenarnya untuk berlatih. Seribu tahun perubahan zaman. Aku, Qin Feng, menjadi Mahadewa Semesta Selatan, tapi gugur dalam pertempuran besar. Sama sekali tak kusangka. Aku malah terlahir kembali ke masa SMA.
Ibuku masih meninggalkanku. Aku masih tinggal di rumah bibiku. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Aku kembali. Hujan di luar sangat deras. Aku khawatir sekali. Cepat masuk. Cepat dilap. Bibi, aku sudah 17 tahun. 17 tahun pun tetap anak-anak. Hari ini pulang terlambat sejam. Besok apa mau menginap di luar? Aku di kota sungai, juga termasuk orang yang terpandang. Kalau suatu hari teman bilang, keponakanku berkeliaran di luar, maka kamu pulang saja ke kampung halaman. Aduh, bagaimana bisa bicara seperti itu? Xiaofeng pulang terlambat. Pasti karena belajar malam tertunda. Xiaofeng, setiap hari Xiaofeng. Dia dan aku, siapa anak kandungmu? Aduh, Xiaomo. Kenapa kamu bicara seperti itu lagi, Xiaofeng ini? Cih, Anak ini. Xiaofeng, jangan kamu simpan di hati. Aku. Jangan susah. Tidak apa-apa. Saya Satria Budi. Siapa? Saya manajer keluarga Chen dari Provinsi Selatan. Apakah Bapak Chen sendiri yang mengundang saya? Ya, 2 hari lagi harap sudi hadir. Baik. Bapak Chen, Anda tenang. Saya pasti datang tepat waktu. Siapa? Aku, Satria Budi. Sukses. Tak disangka. Ternyata Bapak Chen sendiri yang mengundangku. Bersambung. apa yang maju? Dari keluarga Tuan Tan Ching Tian tahu tidak? Keluarga Chen, Raja Provinsi Selatan. Ya, katanya 2 hari lagi Tuan Chen akan berguru pada seorang bernama Tuan Qin yang misterius, mengundang semua keluarga kaya dan bangsawan di Imperium Agung. Untuk menghadiri upacara berguru, Tuan Chen bilang keluarga kita harus hadir menyaksikan upacara. Satria Budi, orang penting seperti Tuan Chen. Ternyata tahu namamu. Apa maksudmu? Aku, Satria Budi, paling tidak juga orang penting. Kamu cuma bos kecil. Orang besar seperti Tuan Chen, bisa-bisanya pernah dengar tentangmu, bahkan mengundangmu secara pribadi. Apa maksud kalian? Chen Ching Tian, kamu sedang memojokkanku? Takut aku tidak mau menerimamu sebagai murid? Bisa-bisanya mengundang pamanku untuk menghadiri upacara berguru. Selamat paman, mulai sekarang dapat bantuan orang penting. Bibi, kakak sepupu, aku istirahat dulu. Ya, pergilah. Kakek Chen sudah berumur berapa? Masih mau berguru. Lalu mau belajar apa? Tuan Qin itu sebenarnya orang seperti apa? Pasti orang yang sangat-sangat penting. Ya, Tuan Chen saja sudah orang super penting. Orang yang mau dia jadikan guru, Tuan Qin itu, statusnya mungkin tidak bisa dibayangkan oleh orang kecil seperti kita. Xiaofeng juga marga Qin. Apa yang kamu bicarakan? Hati-hati didengar orang, kamu bisa ditembak. Wah, banyak orang bermarga Qin. Menurutku, orang penting itu cuma perlu injak kaki, seluruh Imperium Agung akan bergetar. Tuan sudah menelepon Satria Budi. Bersambung. Tuan, apakah ini tidak baik? Satria Budi adalah paman dari Bapak Qin. Kita telepon dan undang dia ke sini. Jangan-jangan Bapak Qin salah paham. Salah paham apa? Salah paham kalau Anda sedang memaksa dia menerima Anda sebagai murid. Memangnya kenapa pada hari pesta penerimaan murid saya pasti akan mengundang orang-orang kaya dan bangsawan dari keluarga terhormat. Dari seluruh penjuru, ini sudah jadi rahasia umum. Tapi Satria Budi ini hanyalah orang kecil. Bahkan jika kekayaannya naik 1000 kali lipat,
Di Provinsi Selatan, dia tetap hanya orang kecil. Dia adalah keluarga guru saya. Saya mengundangnya, apa salahnya? Lagi pula, meskipun ini memaksa, guru saya akan bilang saya salah. Sungguh tidak tahu, ketika Satria Budi datang, kalau dia melihat guru Anda adalah Qin Fong, jangan-jangan langsung terkejut. Kakek, Bapak Qin itu sebenarnya siapa sih? Anda ini siapa? Kok mau jadi muridnya? Kabarnya tersebar, sekarang semua orang penting di Imperium Agung terkejut. Guru saya, itu adalah orang besar yang tak bisa kamu bayangkan. Orang seperti apa? Orang seperti apa? Menginjak matahari dan bulan, meraih bintang-bintang. Membalikan telapak tangan jadi awan, menelungkupkan tangan jadi hujan. Hahaha. Oh iya, Sisi, kamu tahun ini sudah 20 tahun kan? Usianya cocok. Guru saya 17 tahun. Kakek, apa yang kamu omongin? Jangan-jangan kamu mau mengatur perjodohan? Seperti kodok ingin makan daging angsa, kamu masih mau dijodohkan dengannya. Bahkan jika kamu bukan putri keluarga Chen saya, meskipun kamu putri dari putri Imperium Agung, mungkin masih tidak sebanding dengannya. Kakek, kamu... Kakek berpikir kalau dia mau menerimamu sebagai pelayan, itu sudah rejeki kamu selama beberapa keturunan. Kakek, kamu jadi bingung? Apa yang kamu omongin? Seratus batang ginseng gunung berumur 1000 tahun. Dalam 2 hari harus disiapkan. 1 batang ginseng gunung 1000 tahun seharga 50 juta. 100 batang ini. Ya, bersiaplah untuk menghabiskan seluruh harta. Memegang matahari dan bulan, meraih bintang-bintang. Aku ingin lihat kamu ini siapa. Bersambung. Xiao Feng. Oh, terima kasih Tante. Tidak apa-apa. Pergi. Ambilkan aku semangkuk bubur. Tuh ya. Makan dan tinggal gratis di rumahku saja sudah keterlaluan. Masa sedikit pun tidak punya inisiatif. Biar aku saja, Tante. Aku berencana untuk menjual rumah ini. Hah? Lalu beli rumah baru. Rumah kita yang ini kira-kira masih bernilai 2 juta yuan. Ditambah tabungan kita. Lalu pinjam dari saudara-saudara, kumpulkan sampai 5 juta yuan. Aku berencana di Taman Istana Langit membayar uang muka. Kamu gila, rumah di Taman Istana Langit yang termurah saja harganya lebih dari 20 juta yuan. Kamu pakai semua uang kita hanya untuk bayar uang muka? Kamu tahu apa? Aku nanti akan bekerja untuk Bapak Chen. Konon katanya, Bapak Chen punya rumah di Taman Istana Langit yang rencananya untuk pensiun. Aku memutuskan untuk mengikuti Bapak Chen. Melayani beliau dengan setia. Tapi uang sebanyak itu, bagaimana kita bisa melunasinya? Dengan perhatian Bapak Chen, uang segini masih dianggap uang. Tapi... Sudahlah, aku sudah memutuskan. Bapak Chen mempercayaiku. Itu adalah keberuntunganku. Aku rela menghadapi segala risiko. Tante, Taman Istana Langit tempatnya bagus sekali ya. Itu kan di Provinsi Selatan, kawasan villa termewah. Kalau kamu suka, aku berikan 1 untukmu. Bersambung. Kamu tahu berapa harganya? Kamu ini gila ya? Xiao Feng, aku tahu kamu anak yang berbakti. Tapi sebagai manusia, kita jangan muluk-muluk. Bu, ngapain masih banyak omong sama dia?
Beberapa hari lagi akan ada acara penghormatan untuk Bapak Chen. Kita bahkan tidak punya baju yang pantas. Beberapa hari ini, kita juga harus persiapkan dengan baik. Jangan sampai mempermalukan diri di depan Bapak Chen. Tuan, benar-benar akan dijual saham di Taman Istana Langit? Sekarang harga ginseng liar berumur 1000 tahun per batang sudah naik menjadi 200 juta. Meskipun aku menghabiskan setengah dari seluruh harta, masih kurang 4 miliar untuk mencapai 100 batang. Dan di pasaran mereka masih menunggu harganya naik lagi. Sekarang sudah tidak ada yang mau melepasnya. Tuan, mereka ini sengaja menaikkan harga seenaknya. Aku tahu, tapi waktu tidak menunggu. Ini adalah hadiah penghormatan untuk guruku. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta, tidak apa-apa. Damikan mana anunyasa apa-apa. Harta benda hanyalah hal duniawi. Seperti Bapak Qin yang seperti dewa ini, seumur hidup baru kutemui satu. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap ingin berguru pada Tuan Qin. Untuk mendapatkan kesempatan menjadi dewa, bahkan keluargaku mungkin juga bisa mendapat kesempatan seperti ini. Mungkin 10 tahun lagi keluarga kami, keluarga Chen, tidak lagi disebut keluarga kaya, melainkan keluarga tersembunyi yang berdiri di puncak dunia. Pergilah. Baik. Tunggu, villa mana yang terbaik di Taman Istana Langit? Gedung nomor 1, Pavilion Emas Ungu. Pergi, berikan itu pada guruku. Tuan, kita sekarang tinggal di Pavilion Emas Ungu. Kalau begitu pindah. Guruku sudi menerimanya, itu adalah kehormatan bagi villa ini. Kakek, kita tinggal dengan nyaman. Kenapa harus diberikan padanya? Bukankah dia seorang dewa? Masa satu rumah saja tidak bisa beli? Tuan Qin adalah dewa, jangankan satu rumah, meski harus nyawaku, aku juga akan memberikannya tanpa ragu. Kakek, kamu gila ya? Di dunia ini mana ada dewa? Rumah ini adalah milik terbaik keluarga Chen. Yang terbaik. Untuk tempat pensiunmu. Tidak apa-apa. Asalkan bisa menjadi murid Tuan Qin. Kalau kamu bisa diterima oleh Tuan Qin sebagai pelayan, kamu masih bisa tinggal kembali, bersambung. Katanya keluarga kaya raya itu banyak banget aturannya. Kita memang harus belajar sedikit. Tante, sebenarnya di kediaman keluarga Jayakarta nggak banyak aturan. Si Chen Qingtian itu ya cuman orang biasa aja. Nggak banyak tata krama. Kamu berani menyebut langsung nama Tuan Chen? Kalau di kediaman keluarga Jayakarta, hanya karena kamu berani menyebut langsung nama Tuan Chen, itu sudah bisa dihukum mati. Xiao Feng nggak ngerti soal itu. Dia memang nggak punya tata krama. Nggak bisa bedain yang dihormati dan yang biasa. Kalau di kediaman keluarga Jayakarta, kita mungkin juga ikut mati kena imbasnya. Lagi makan mau kemana? Tante, sertifikat rumah di Taman Istana Langit sudah sampai. Bersambung. Tante, bagaimana kalau kita lihat rumahnya dulu saja? Nanti, kalau ada yang tidak kamu suka, kita bisa ganti kapan saja. Cukup. Tidak tahu aturan. Tidak tahu sopan santun, tidak bisa membedakan yang tua dan muda, mulutnya penuh kebohongan. Aku bahkan tidak melihat sedikit pun kelebihan darimu. Tidak separah itu, kan? Sudahlah, kalau dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya itu, jangan pergi saja. Dia, anjing mana bisa berhenti makan kotoran? Xiao Feng, perkataan Ommu ini harus kamu ingat baik-baik. Sepertinya apapun yang kukatakan hari ini, mereka tidak akan percaya. Lebih baik besok saat ke kediaman keluarga Jayakarta, jelaskan sendiri pada Tante. Kali ini Qin Feng tidak boleh ikut. Aku masih berharap bisa menonjol di pesta itu. Jangan sampai dia merusak rencanaku. Tante, aku turun dulu. Anak ini. Kesempatan bagus seperti ini kok tidak tahu menghargainya?
Orang yang tinggal di tempat kumuh seperti ini bisa membuat Tuan Chen menghadiahkan villa. Anda pasti Tuan Qin kan? Maaf, merepotkan Anda turun sendiri untuk mengambilnya. Mohon dimaklumi. Tidak apa-apa, cepat sekali datangnya. Repot-repot ya. Sudah seharusnya. Entah dapat keberuntungan besar apa bisa membuat Tuan Chen menghadiahkan villa. Katanya guru yang akan disembah Tuan Chen juga marga Qin. Jangan-jangan dia. Bersambung. Sekarang kekuatanku sudah pulih sepenuhnya. Bahkan lebih kuat dari guruku sekarang. Saat bertemu guruku lagi nanti, dia pasti akan sangat terkejut. Gema langit dan bumi. Ada yang menggunakan kekuatan dewa. Di dunia ini, selain aku, ternyata masih ada praktisi kultivasi lain. Bisa memicu gema langit dan bumi bersamaku, orang ini jauh lebih kuat dariku. Siapa sebenarnya orang ini? Orang ini berada di Provinsi Selatan. Kakek, sepatumu belum dipakai. Hati-hati masuk angin. Lihat, itu arah Tuan Qin. Dialah dewa. Keluarga Chen-ku akan makmur, akan sangat makmur. Qin Feng, apakah dia benar-benar dewa? Bersambung. Mau pakai yang mana? Ini bikin tubuh kelihatan. Yang ini cukup bagus. Jangan berlama-lama, cepat pergi. Menurutku, mending jangan bawa dia. Tidak tahu sopan santun. Ayo pergi. Kamu duduk di mobil yang di belakang. Ayo Xiaofeng, tante temani kamu. Apa ini? Tante, ini adalah Taman Istana Langit, sertifikat properti dan kuncinya. Setelah pesta selesai, kita pergi lihat saja. Xiaofeng, niat baikmu ini saya hargai. Tunggu sampai kamu sukses nanti, baru berikan kepada saya. Tante, ini benar. Baik-baik, saya percaya kamu. Tante, ada satu hal lagi. Katakan, Tante, kamu ingin belajar ilmu gaib. apa katamu? Pesta di kediaman keluarga Jayakarta ini sebenarnya adalah pesta Chen Qingtian untuk menjadi murid saya. Dan alasan dia ingin menjadi murid saya adalah karena saya bisa mengajarinya ilmu gaib. Saya bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Tante, saya juga bisa membimbingmu berlatih. Saya juga bisa membuatmu menjadi dewa. Xiaofeng, kamu gila. Tante, yang saya katakan semuanya benar. Sudah, jangan lanjutkan. Xiaofeng, pesta kali ini lebih baik jangan kita hadiri. Bersambung. Tampaknya Tante masih tidak percaya padaku. Sudahlah, lebih baik aku pergi ke kediaman keluarga Jayakarta dulu. Chen Qingtian ternyata benar-benar berhasil mendapatkan 100 batang ginseng ilahi berumur 1000 tahun. Dengan barang-barang ini, dalam 3 hari aku bisa meningkatkan level lagi. Nanti, aku seharusnya bisa merasakan lokasi guruku. Tuan Li, maaf tidak menyambut dari jauh. Halo. Halo, silakan masuk. Maaf tidak menyambut dari jauh. Silakan. Selamat datang. Ayo, silakan masuk. Silakan. Terima kasih atas kerjanya. Kepala Keluarga Widya, Kepala Keluarga Surya, Gubernur. Sekretaris Chandra, selamat ya. Selamat. Selamat.
Terima kasih, Pak. Silakan masuk. Ayo kepala keluarga Widya, silakan masuk. Kepala keluarga Widya, Gubernur Wang, lama tidak bertemu. Kalian berdua, pesta perayaan menjadi murid Bapak Chen kali ini sangat meriah. Apakah kalian tahu Tuan Qin itu sebenarnya siapa sebenarnya? Menurut yang ku ketahui, Tuan Qin ini usianya tidak besar, hanya 17 atau 18 tahun. 17-18 tahun, 17-18 tahun. 17-18 tahun. 17-18 tahun. 17-18 tahun. Bagaimana mungkin? Sekecil itu? Bagaimana mungkin? Anak 17-18 tahun ini bulu saja belum tumbuh sempurna. 17-18 tahun. Seumuran dengan Qin Feng. Usia yang sama, Tuan Qin sudah menjadi guru dari kakek Chen. Lihat lagi Qin Feng, apa bedanya dengan sampah? Kepala keluarga Widya, apalagi yang kamu ketahui? Aku juga tahu Tuan Qin bernama Qin Feng. Meski usianya tidak besar, tapi kemampuannya luar biasa. Dia sudah lama melampaui batas antara manusia dan dewa. Sudah lama bukan manusia biasa lagi. Bukan manusia biasa? Mungkinkah dia dewa? Bukan manusia biasa, bagaimana mungkin? Bukan manusia biasa. Qin Feng, bahkan namanya sama. Ini kebetulan. Kepala keluarga Widya, kamu tidak bercanda kan? Benar, Tuan Qin adalah dewa muda. Dewa muda, dewa muda. Tante, kamu ingin menjadi dewa? Mungkinkah yang dikatakan Xiao Feng benar? Dia adalah Tuan Qin? Kamu? Diam kamu? Siapapun dewa itu tidak mungkin Qin Feng. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Tersembung. Tuan Qin sudah tiba. Tuan Qin sudah tiba. Bagus, cepat sekali. Ikut aku menyambut Tuan Qin. Baik. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Ayo, kita juga pergi lihat orang suci itu rupanya seperti apa. Ayo. Ayo. Kita pergi lihat rupa orang suci itu. Ayo. Kita juga pergi lihat. Cepat. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Hormat kepada Tuan Chen. Orang suci di mana? Tidak tahu, tidak kelihatan. Tuan Qin akan segera datang. Dia kan orang suci. Orang biasa bisa melihat wujud orang suci. Kita benar-benar beruntung besar. Bersambung. Bapak, apakah orang itu benar-benar layak untuk keluarga Chen kita berusaha sebesar ini? Tuan Qin adalah dewa yang turun ke dunia. Aku bisa menjadi muridnya bukan karena aku beruntung, tapi karena kebaikan hati Tuan Qin. Ingatlah, ini adalah berkah yang diberikan Tuan Qin kepada keluarga Chen kita. Jika kamu bisa menjadi pelayan Tuan Qin, itu juga adalah berkah yang diberikan Tuan Qin kepadamu. Cepat lihat. Itu arah tempat Tuan Qin. Dewa, seperti apa rupanya ya? Banyak orang menunggu di sini, tapi bayangannya saja tidak kelihatan. Tunggu sebentar lagi. Belum tentu itu benar-benar dewa. Gayanya tinggi sekali. Dia masih mau datang atau tidak? Cepat lihat, apa itu? Apa itu? Apakah dewa datang? Itu sepertinya seseorang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia secepat itu? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia Tuan Qin? Apakah itu Tuan Qin? Menyusutkan bumi. Tuan Qin memang orang hebat, bukan? Bukan menyusutkan bumi. 1 langkah 1000 mil. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki dewa. Dewa, benar-benar dewa. Selamat datang Tuan Qin.
Selamat datang Tuan Qin. Selamat datang Tuan Qin. Dewa, Dewa Qin, Dewa. Itu dia, Dewa. Cepat lihat, di depan kepala keluarga Chen, itulah Dewa. Akhirnya akan bertemu Dewa. Dewa Qin ini seperti apa rupanya ya? Di mana? Bersambung. Tuan Qin silakan. Orang suci, orang suci. Qin Fong tidak mungkin. Pasti aku salah lihat. Bagaimana mungkin itu Qin Fong? Ayah siluet Tuan Qin itu kenapa sangat mirip dengan Qin Feng? Ini, banyak sekali orang tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Seperti apa sebenarnya orang suci itu? Xiao Feng. Jangan berteriak sembarangan, itu kan orang suci. Aku tapi siluet ini sama persis dengan Xiao Feng. Cepat pergi ke balai jamuan, upacara penghormatan guru sudah dimulai. Cepat jamuan makan, segera dimulai. Tuan Qin pasti akan muncul. Aku berani bertaruh. Tuan Qin pasti bukan Qin Feng. Benar, asal lihat sekilas langsung tahu apakah itu Xiao Feng atau bukan. Aku harus melihat sekali baru rela. Bersambung. Bapak Chen yang tua ini untuk bisa berguru sungguh tidak tanggung-tanggung mengeluarkan biaya. Tapi Tuan Qin ini kok pakai seragam sekolah? Iya nih, sama sekali tidak terlihat seperti dewa. Jangan-jangan ini penipu ya. Hadirin sekalian, hari ini kepala keluarga Chen kami, Chen Qingtian, akan berguru pada Tuan Qin, mempersembahkan hadiah yang berharga sebagai tanda ketulusan hati. 100 batang ginseng gunung liar berumur 1000 tahun. 100 butir mutiara giok laut selatan ribuan tahun. 10 keping chalcedony giok utara ribuan tahun. Barang-barang yang begitu berharga ini. Tuan. Dengan barang-barang ini, dalam 3 hari, aku pasti bisa naik 1 tingkat. Karena Chen Qingtian begitu tulus, setelah keluar dari retreat 3 hari nanti, aku akan menganugerahinya umur 100 tahun. Memberinya kesempatan besar. Silakan guru minum teh. Tuan Qin kan seorang dewa. Masa? Mungkin dia adalah sampah bernama Qin Fong itu? Kalian berdua cepat sedikit. Kalau upacara berguru sudah selesai, kita tidak bisa melihat Tuan Qin lagi. Berhenti. Undangan. Bersambung. Silakan guru minum teh. Murid Chen Qingtian memberi salam kepada guru. Selamat Bapak Chen. Muridku. Ya. Silakan guru berbicara. Karena upacara penghormatan kepada guru sudah selesai, bungkuslah barang-barang ini untuk gurumu. Gurumu akan pergi bertapa. Baik. Saya akan segera mengemas barang-barang ini. Ikut aku. Nama saya Satria Budi. Pak Satria Budi yang menelepon saya. Upacara penghormatan kepada guru sudah dimulai. Hanya yang memiliki undangan yang boleh masuk untuk menyaksikan. Kami diundang langsung oleh Bapak Chen. Kalau bukan karena undangan beliau, kamu bahkan tidak akan bisa masuk ke gerbang kediaman keluarga Jayakarta. Aku akan menjadi pelayan untuk dewa. Berani-beraninya kamu menghalangiku. Jangan banyak bicara. Tanpa undangan, jangan harap bisa masuk. Mau jadi pelayan dewa lagi. Wajah asli dewa. Mana mungkin bisa kalian lihat. Cepat pergi. Kamu pergi. Kami akan pergi sekarang. Sekarang juga pergi. Tapi ayah, kita belum bertemu Tuan Qin. Aku harus melihat Tuan Qin. Apakah dia benar-benar Qin Feng? Hari ini aku harus bertemu wajah Tuan Qin. Ayo pergi. Ada jalan kecil di sana. Kita lewat jalan memutar. Bersabang. Tuan, sudah siap.
Meskipun barang-barang ini adalah hadiah penerimaan murid dari kakekku untuk Tuan Qin. Ini. Tapi dia mau pergi bawa semuanya sekarang juga. Agak mendadak ya. Guru, barang-barangnya sudah siap. Guru akan bertapa berapa hari? 3 hari. Dengan sumber daya langka darimu ini, gurumu hanya butuh 3 hari untuk berhasil mencapai terobosan. Saat itu, aku akan mentransfer kekuatanku kepadamu, memberikanmu usia 100 tahun, dan memberimu kesempatan besar. Usia 100 tahun. Terima kasih, Hade Guru. Kamu tunggu saja dengan tenang. Setelah keluar dari retreat, aku akan mencarimu. Baik. Ini Langsung pergi begitu saja? cuma minum teh, lalu hadiah penerimaan murid ini dibawa semua. Barang-barang itu sangat berharga loh. Iya. Kek, jangan-jangan Qin Feng itu penipu? Cepat! Kalau upacara penerimaan murid selesai, kita nggak bisa lihat Tuan Qin lagi. Ayah, lihat, itu kan Qin Feng? Kenapa dia ada di sini? Bersambung. Dia masih berani keluar, berani sekali. Nanti pulang aku akan menghajarnya. Ayah, lihat di tangannya. Dia pegang apa sih? Lupakan saja. Mungkin itu sampah yang dia pungut dari tempat sampah kediaman keluarga Jayakarta dianggap harta karun. Benar-benar orang kampungan. Jangan banyak omong. Cepat pergi. Kita masih harus menemui Tuan Qin. Kakek, cepat suruh orang tangkap dia. Bermain-main. Sampai sekarang, kamu masih percaya dia? Dia terus bilang dirinya dewa. Tapi mana ada sedikit pun wujud dewa padanya? Diam. Tuan Qin adalah dewa sungguhan, bukan orang yang bisa kamu bahas di belakang. Qin Feng itu kelihatannya bahkan lebih muda dariku. Walaupun dia mulai latihan sejak dalam kandungan ibunya, tidak mungkin dia seorang dewa. Nona Chen benar. Di dunia ini mana ada dewa? Ah, orang tua ini benar-benar tertipu. Bisa percaya pada seorang anak muda. Sepertinya keluarga Chen kali ini jadi korban. Kalau ini tersebar, muka keluarga Chen benar-benar akan habis. Bukankah Qin Feng masih punya saudara di kota sungai? Tuan Qin masih punya seorang bibi, Tuan sudah mengundang mereka, mungkin sekarang mereka sudah ada di kediaman. Temukan mereka, bawa ke sini. Seharusnya disinilah tempatnya. Ayo, kita cepat masuk. Bersambung. Cepat. Temukan mereka dan bawa ke sini. Kenapa tidak melihat Bapak Qin? Baik, Nona, saya akan segera atur orang untuk mencari keluarga Satria Budi. Dia cari kita buat apa? Dia itu Satria Budi. Betul. Hei, bawa mereka ke sini. Bukan. Berhenti, kau Satria Budi. Bawa pergi. Bukan. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Kalau soal ini sampai diketahui guruku, keluarga Chen kita bakal hancur. Kakek, kenapa kamu nggak mau percaya padaku? Qin Feng itu pasti penipu. Awalnya, aku mau kasih kamu kesempatan jadi pelayan guruku. Sekarang sudah terlambat untuk bicara apapun. Kalau dia benar-benar dewa, 3 hari lagi aku akan meminta maaf dengan tulus. Nanti aku akan jadi pembantunya, melayaninya dengan sepenuh hati. Tapi kalau dia bukan, meski harus menggali tanah sedalam 3 kaki, aku akan tetap mencarinya. Harga diri keluarga Chen kita tidak boleh ternodai karena dia. Sejak Sisi mulai meragukan guru, sejak saat itu jalan keluarga Chen menuju gerbang dewa sudah terputus. Sekarang yang bisa kulakukan hanya menunggu. Menunggu sampai 3 hari lagi guru datang, lalu aku akan meminta maaf pada guru. Ini keluarga Bibi Gunawan, benar-benar sama-sama penjahat. Beraninya besar sekali. Qin Feng itu mungkin disuruh oleh mereka. Bekerja sama menipu keluarga Chen. Sungguh cari mati. Qin Feng itu Bapak Qin. Menipu keluarga Chen. Dia berani menipu keluarga Chen. Hancur. Kita bakal celaka karena dia.
Bakabun Pang. Tempat ini penuh dengan energi spiritual. Cocok banget buat bertapa. Tiga hari lagi, aku bisa pergi mencari guruku. Anda adalah Paman Gunawan. Nona Chin Fong. Dia anak dari adik perempuan istriku. Dia cuma orang kampungan. Ibunya sudah meninggal sejak dia kecil. Dia nggak punya tempat lain. Aku kasihan, jadi menampungnya. Aku beneran nggak dekat sama dia. Nggak dekat? Kalau gitu, Qin Feng bukan dewa. Masa iya dia dewa? Dia cuma orang udik liar dari desa. Orang udik liar dari desa. Ternyata benar penipu. Beraninya dia. Bersambung. Kakek, sekarang kamu harus percaya padaku kan? Qin Feng itu cuma penipu. Benar. Ternyata penipu. Astaga, penipu. Sepertinya. Guruku tidak memberitahu mereka tentang identitasnya. Tuan Chen, Qin Feng itu, dia dari desa. Biasanya tidak punya tata krama sama sekali. Kami juga tidak tahu dia berani menipu Anda. Tidak. Xiao Feng bukan orang seperti itu. Kalian benar-benar tidak tahu guruku adalah dewa. Ampunilah kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak bersalah. Kami tidak bersalah. Qin Feng itu binatang. Dia mau membunuh kami semua. Pengawal, bawa mereka pergi. Beritahu semua orang. Tanpa mempedulikan apapun. Temukan Qin Feng. Hidup atau mati. Siap. Tunggu. Aku percaya Xiao Feng. Dia bukan penipu, Tuan Chen. Aku percaya Xiao Feng. Dia tidak akan menipu. Karena dia bilang, akan datang 3 hari lagi, dia pasti akan datang. Kalau dia tidak datang? Kalau dia tidak datang, sebagai bibinya, aku rela menanggung tanggung jawabnya. Siap menerima hukuman. Nenek, kamu gila. Dia itu cuma penipu. Sekarang pasti dia sedang mencari tempat untuk bersembunyi. Masa peduli dengan hidup mati kita? Ibu, ini sudah saatnya seperti apa? Masih peduli dengan si kampungan itu buat apa? Aku percaya Xiao Feng tidak akan menipu. Kamu sanggup menanggungnya? Sudah. Biarkan mereka pulang beristirahat. Kakek. Sisi, tempatkan mereka dengan baik. Bersambung aku. Sisi, Satria Budi dan 2 orang lainnya sudah diatur dengan baik. Dalam 3 hari, pasti mereka tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kakek terlalu baik hati. Aku hanya sementara mengurung mereka di dalam kamar. 3 hari kemudian, kalau Qin Feng tidak muncul, langsung hukum mereka di depan umum. Kali ini, harus mengembalikan kehormatan keluarga Chen. Ayah, ibu, apakah kalau dalam 3 hari Qin Feng tidak datang, kita semua akan mati? Aku tidak mau mati. Kerabat kalian itu seperti apa sih? Sekarang kita semua jadi korban. Aku percaya pada Xiao Feng. Dia pasti akan datang. Provinsi Selatan. Aku akan menemukanmu. Tidak cukup. Energi spiritual masih kurang.
Bersambung. Pasti Shishi yang mengunci pintunya. Hei, siapa di sana? Buka pintunya. Wah, gawat. Sisi pasti akan membuat masalah. Kakek. Karena kakek tidak mau jadi orang jahat ini, biar aku yang jadi. Qin Feng berani menipu keluarga Chen kami, aku akan gunakan keluarga bibinya untuk memaksanya muncul. Aku tidak percaya dia bisa hanya melihat keluarga bibinya sendiri menanggung hukumannya. Hari ini sudah hari terakhir. Qin Feng pasti tidak akan datang. Kita pasti mati. Aku tidak mau mati. Bibi ingin belajar ilmu dewa? Apa katamu? Dan alasan dia berguru padaku adalah karena aku bisa mengajarinya ilmu dewa. Aku bahkan bisa membuatnya hidup abadi. Bibi. Aku juga bisa membimbing Bibi berlatih. Xiao Feng, kuharap kau tidak membohongiku. Sepertinya Qin Feng tidak akan datang hari ini, maka dosanya akan kalian gantikan. Tidak. Jangan. Kumohon, lepaskan kami. Itu semua salah Qin Feng. Bukan kami yang bersalah. Eksekusi. Shishi, hentikan. Masih bengong apa? Cepat eksekusi. Di mana dewa? Di mana dewa? Bersambung. Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Di dunia ini kok ada wanita secantik ini? Cantiknya luar biasa. Apa dia bidadari yang turun dari langit? Tuan, Nona ini bukan orang biasa. Aura yang kurasakan darinya, meski tak sebanding dengan Tuan Qin, tapi juga hampir setara. Jika Tuan Qin adalah dewa, maka dia pasti juga seorang dewa. Dewa? Mungkin bidadari ini datang untuk mencari Tuan Qin. Kamu siapa? Kamu ini siapa sebenarnya? Ini adalah kediaman keluarga Jayakarta. Kamu tahu, tidak? Ternyata orang itu tidak ada di sini. Siapa yang kamu maksud? Dia di mana? Hamba Chen Qingtian, hormat pada bidadari. Bersambung. Kakek, kamu memanggilnya apa? Bidadari ini datang mencari guruku ya. Guruku pergi bertapa 3 hari yang lalu. Sekarang tidak ada di sini. Gurumu? Ya, guruku bernama Qin Feng. Dia seorang dewa. Dia cuma penipu. Kakek, sampai sekarang kamu masih tidak percaya? Dewa? Penipu? Tidak berani menipu bidadari. Guruku memang dewa. Kalau kamu murid dewa, kenapa sama seperti orang biasa? Sekarang belum tahu wanita ini musuh atau teman guru. Jangan biarkan dia ganggu guru. Lebih baik tenangkan dia dulu. Haha, aku tidak punya bakat. Usiaku juga sudah tua. Meski guru mengajarku, aku tidak punya banyak waktu belajar. Aku berguru pada Tuan Qin hanya untuk berbakti di keluarga, bekerja keras tanpa pamrih. Karena kamu muridnya, maka beritahu aku. Gurumu sekarang di mana? Tidak tahu. Bersambung. Apa itu? Fenomena langit dan bumi. Fenomena langit dan bumi lagi. Ini pasti Tuan Qin. Itu guruku. Gema langit dan bumi. Akhirnya aku menemukanmu. Dewi. Dia benar-benar seorang dewi. Entah dia kawan atau lawan. Kalau sampai mengganggu guru yang sedang bertapa, habislah kita. Benarkah itu ulah Qin Feng? Mungkinkah dia tidak berbohong? Suruh Satria Budi dan yang lain pulang. Qin Feng berani menipu kita karena dia tidak berani datang.
maka harus ada yang bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka pulang. Sekarang masih belum jelas siapa sebenarnya orang tadi. Kalau beruntung, dia kenal dengan guru, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia bermusuhan dengan guru, keluarga Chen, kita akan hancur. Wanita itu pasti orang sakti. Tapi Qin Feng itu cuma penipu. Mungkin. Dia salah orang? Biarkan mereka pulang. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sisi, jangan terus-terusan salah. Tapi... Sudahlah, aku yakin guru pasti akan kembali. Kita tunggu dengan tenang di sini. Sekarang biarkan mereka pulang. Kalian boleh pergi. Terima kasih. Terima kasih, Nona Chen. Terima kasih. Xiaofeng, apakah itu kamu? Bersambung. Tak disangka energi spiritual dalam radius ratusan li sudah terkuras habis, baru bisa berhasil mencapai terobosan. Langkah selanjutnya adalah membimbing Bibi masuk ke jalan kultivasi. Lalu memberikan Chen Qingtian sebuah kesempatan besar. Urusan-urusan duniawi ini kira-kira sudah selesai ditangani. Setelah semua ini selesai, aku juga harus pergi mencari guruku. Hampir saja tidak bisa pulang. Untungnya Tuan Chen yang berbicara. Kalau tidak, keluarga kita sudah hancur. Semua salah Qin Feng si brengsek itu. Dia berani-beraninya menyamar sebagai dewa untuk menipu keluarga Chen. Kita sudah menampungnya selama ini, tidak tahu berterima kasih saja, sudah keterlaluan masih berani membalas budi dengan kejahatan. Lihatlah keluargamu ini. Ini saudara macam apa? Dari awal, seharusnya tidak usah merasa kasihan membiarkanmu menjemputnya dari desa ke rumah kita. Aku yang menanggung makannya, membiayai sekolahnya. Dia berani-beraninya keluar menipu orang. Aku percaya Qin Feng dia tidak akan menipu orang. Kalau begitu maksudmu Qin Feng benar-benar seorang dewa. Dia cuma anak kampungan. Kalau bukan karena aku baik hati mengasuhnya, dia sudah mati kelaparan. Bibi aku juga bisa membimbingmu untuk berlatih. Mungkinkah Qin Feng benar-benar seorang dewa? Dia tidak menipu. Waktu itu di dalam mobil dia tanya aku, mau tidak berlatih kultivasi. Waktu itu aku tidak menganggapnya serius. Sekarang kalau dipikir-pikir mungkin yang dia katakan itu benar. Tidak mungkin. Bersambung. Ibu, setelah aku menurunkan teknik bela diri ini padamu, aku akan pergi. Aku akan meninggalkan dunia ini. Setelah ini, kita mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Apa yang kau omongin? Kalau bukan karena Bapak Chen yang baik hati, kami bertiga sudah jadi kambing hitam untuk Qin Feng. Bisa jadi, kami sudah mati di sana. Sekarang kau bilang Qin Feng itu dewa? Kurasa kau sudah gila. Bu, obat bius apa yang Qin Feng berikan padamu? Dia sudah tinggal di rumah kita selama ini. Kalau dia benar-benar dewa, pasti sudah mengajak kita semua bertapa sejak dulu. Betul, kalau dia dewa, masa iya dia cuma numpang makan di rumah kita selama ini? Aku pelihara anjing, lebih berguna darinya. Kalian masih ingat Taman Istana Langit? Taman Istana Langit. Qin Feng menipu Bapak Chen. Bapak Chen kedepannya tidak akan pernah lagi membantuku. Keluarga kita bisa hidup tenang. Kedepannya sudah cukup bagus. Masa masih berharap dapat Taman Istana Langit? Semua ini salah Qin Feng. Kalau bukan karena dia, kita sudah bisa beli rumah terbaik. Aku juga bisa jadi putri kaya raya. Ini dari Qin Feng. Sertifikat properti Taman Istana Langit. Bersambung. Tuan, Sisi mana? Nona kesal jadi pergi duluan. Dia belum pernah melihat kemampuan guru saya. Tentu saja tidak mengerti maksud saya. Saat guru saya menemukan saya, dia melihat kemampuan guru saya, dia akan mengerti.
Tuan Qin benar-benar bukan orang biasa, tapi sudah disepakati waktunya 3 hari. Kamu lupa wanita tadi, semoga guru saya selamat. Ayo kita pergi, sudah waktunya mengosongkan tempat ini untuk guru saya. Ya baik, Tuan. Tuan Qin, Anda harus kembali. Ada jejak latihan. Disinilah tempatnya. Dia di mana? Aura harta langka. Auranya sangat lemah, sama seperti yang ada pada mereka. Sepertinya kita tetap harus menemukan mereka. Bersambung. Apa ini yang dia bawa saat keluar hari itu? Kenapa baru sekarang kamu keluarkan? Hari itu dia kasih ke aku di mobil. Aku nggak anggap serius. Mikirnya Xiaofeng cuma anak remaja 17 tahun. Dia nggak ngerti apa itu Taman Istana Langit. Ini pasti palsu. Kamu tahu ini palsu, terus kenapa sekarang kamu keluarkan? Kalian nggak merasa sikap Bapak Chen terhadap Xiaofeng sangat aneh? Keluarga Chen adalah keluarga terkaya pertama di Imperium Agung. Bapak Chen juga sosok besar yang berpengaruh puluhan tahun. Masalah apa yang belum dia alami? Masa ia bisa ditipu oleh anak remaja 17-18 tahun? Xiaofeng memang dari desa, itu benar. Tapi pernahkah kalian berpikir, bagaimana mungkin anak dari desa punya kesempatan untuk bertemu sosok besar seperti Bapak Chen? Jadi aku rasa Xiaofeng nggak bohong. Aku nggak percaya. Qin Fong kenal Bapak Chen itu pasti cuma kebetulan beruntung. Bapak Chen sudah sepuh, kadang bingung sekali juga wajar. Pokoknya aku nggak percaya Qin Fong itu dewa. Aku kan pernah bilang mau jadi pelayan dewa. Aku nggak mau jadi pelayan Qin Fong, si kampungan itu. Dia pasti palsu. Benar atau tidak, lihat saja nanti. Pavilion Ungu Emas. Pavilion Ungu Emas, kenapa? Pavilion Ungu Emas itu tempat tinggal Bapak Chen. Masa ia dikasih ke orang? Pasti palsu. Bersambung. Tuan Qin sudah pulang. Aku harus segera beritahu Tuan. Tunggu, Tuan. Tunggu. Ada apa? Sekretaris Chandra. Tuan Qin. Tuan Qin sudah pulang. Kamu yakin guruku sudah pulang? Tuan, 100% benar. Aku melihatnya sendiri. Tuan Qin, pulang ke rumah. Bagus sekali. Tuan, kalau gitu kita cari Tuan Qin sekarang. Aku sebagai muridnya akan menunggu guru dengan tenang di sini. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Besok baru cari Tuan Qin. Tidak pergi. Karena guruku sudah kembali, aku akan menunggunya di sini. Guru pernah bilang, kalau mau mencariku ke sini, pasti akan datang. Kalau Nona itu? Sisi bagaimanapun juga adalah cucuku. Setelah guru datang, aku akan menghadap guru untuk minta maaf. Bersambung. Kakek berpikir kalau dia berani menerimamu sebagai pelayan, itu adalah keberuntungan yang kamu dapatkan setelah beberapa kehidupan. Selamat datang, Tuan Qin. Hari ini, kepala keluarga Chen kami, Chen Qingtian, bersedia menjadi murid Tuan Qin. Qin Fang, kakekku sangat ingin menjadi muridmu. Tapi kamu malah mengambil harta yang dibeli keluarga Chen dengan menghabiskan seluruh kekayaan di pesta penerimaan murid itu. Bahkan janjinya 3 hari, sekarang kamu hilang tanpa jejak. Apa kamu benar-benar dewa? Menurutku, kamu cuma penipu. Kalau kamu benar-benar dewa, tidak mengecewakan kakekku, tidak mengecewakan keluarga Chen, maka aku Chen Shishi, walaupun jadi pelayanmu juga tidak apa-apa.
Nonik, Qin Feng sudah kembali. Ulangi lagi. Nonik, Qin Feng sudah pulang ke rumahnya. Setelah Tuan tahu hal ini, dia memutuskan untuk tinggal di Zijinge malam ini. Tuan bilang, Qin Feng pasti akan mencarinya besok. Karena kakek belum menyerah, maka aku akan menemani kakek menunggumu untuk terakhir kalinya. Awasi setiap gerak-gerik Qin Feng. Kalau dia berani pergi mencari kakekku, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia berani kabur, tangkap dia segera. Baik. Qin Feng, apa kamu penipu atau bukan? Aku akan segera tahu. Bersabung. Xiao Feng, benar-benar kamu yang kembali. Kamu pergi kemana saja beberapa hari ini? Aku hampir khawatir setengah mati. Xiao Feng kok rasanya tidak seperti dulu lagi? Tante, rumah ini kamu tidak terlalu suka? Sial, sekarang kamu masih berani menipu. Tunggu dulu. Mari kita dengar dulu, bagaimana kata Xiao Feng. Dia memang penipu. Kami bertiga dalam keluarga hampir terbunuh olehnya. Apalagi yang bisa dia jelaskan? Tante, apa yang terjadi? Setelah kamu pergi dari pesta penghormatan guru itu, Nona Chen bilang kamu penipu. Mengambil barang keluarga Chen dan tidak kembali. Jangan bicara lagi dengannya. Dari sekarang, putus hubungan keluarga dengannya. Bersambung. Tidak bisa, aku bibinya. Aku tidak bisa putus hubungan dengan dia. Keluarga kami tidak punya saudara penipu seperti ini. Dia hampir membunuh seluruh keluarga kami. Lebih baik tidak usah punya saudara seperti ini. Cepat pergi dari sini. Kami tidak ingin melihatmu. Xiao Feng, pamanmu sedang marah sekarang. Dia sedang ngomong ngawur. Nanti kalau sudah tidak marah, pasti akan baik-baik saja. Jangan kamu ambil hati. Bibi, aku pulang kali ini ada sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Bibi, rumah ini benar-benar ada. Besok kamu bisa pergi lihat. Setelah aku mengurus semua ini, aku juga akan pergi. Kamu mau pergi kemana? Kamu masih kecil, sekolahmu belum selesai. Bibi, kamu masih ingat yang dulu ku bilang padamu? Bibi, aku juga bisa ajak kamu latihan. Kamu benar-benar... Benar. Aku tidak pernah berbohong. Sudah waktunya aku pergi. Aku tidak termasuk di sini. Kamu tidak pernah bohong. Jadi maksudmu, kamu benar-benar dewa? Hahaha. Qin Feng, kurasa kamu sudah gila. Sampai sekarang masih menipu kami. Di dunia ini tidak ada dewa sama sekali. Bersambung. Qin Feng, apa kamu takut? Lagi pula, kalau kami memutuskan hubungan denganmu, kamu nanti cuma bisa hidup menggelandang. Sekarang baru tahu takut. Aku sarankan kamu, segera pergi minta maaf ke keluarga Chen. Barang yang kamu ambil kembalikan saja. Nanti, jangan bilang kami ini saudara. Kami tidak mau ikut celaka karenamu. Sudah kubilang, setelah keluar dari retreat, aku akan memberinya sebuah anugerah. Kamu benar-benar menganggap dirimu dewa? Ini rumah yang kamu janjikan untuk kami. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah Zijinge. Yang penting Tante suka. Qin Feng, kamu tahu apa itu Zijinge? Zijinge itu kan tempat tinggal Bapak Chen sendiri. Tempat di mana kamu menipu Bapak Chen agar dia mau jadi muridmu. Mana mungkin dia memberikan rumahnya sendiri kepadamu? Qin Feng, sampai sekarang kamu masih menipu kami. Tuan, malam dingin lebih baik Tuan kembali dan tunggu di dalam.
Tidak tahu kapan guru akan datang. Kalau aku masuk dan dia datang, bukankah itu tidak sopan? Tapi Tuan juga tidak bisa terus berdiri menunggu di sini. Bagaimana kalau Bapak Qin tidak datang? Tuan, Guruku pasti akan datang. Bapak Qin sudah keluar dari retreat dan pulang ke rumah. Kalau dia masih ingat janjinya dengan Tuan, sudah lama dia datang, untuk apa Tuan begini? Guruku tidak akan lupa, dia pasti akan datang. Pasti akan datang. Bersambung. Tante, kamu percaya padaku? Kalau begitu baiklah. Hari ini aku akan membawamu memasuki jalan dewa. Qin Feng, kamu sudah gila ya? Sampai sekarang masih bicara omong kosong. Pergi kau. Sekarang juga pergi dari rumahku. Baik. Kalau begitu, tunjukkanlah pada kami cara-cara dewamu itu. Tante, kamu sudah siap? Xiaofeng, aku... Tante, dengan bahan langka dari Chen Qingtian, kultivasiku sudah lama mengalami terobosan. Aku kembali kali ini untuk mentransfer kekuatan padamu. Lalu memberikan sebuah takdir pada Chen Qingtian, dan saatnya bagiku untuk pergi. Pergi. Segera pergi dari rumahku. Kamu, bagaimana kamu? Tante, aku akan mentransfer kekuatan padamu sekarang. Bersambung. Ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apakah ini perbuatan Qin Feng? Siapa sebenarnya dia? Feng, apa yang terjadi dengan mereka? Proses transfer energi tidak boleh diganggu. Mereka baik-baik saja. Tante, apakah kamu sudah siap? Feng, Feng benar-benar seorang dewa. Dia tidak membohongi kita. Qin Feng ternyata benar-benar seorang dewa. Qin Feng benar-benar seorang dewa. Tante, sekarang aku akan membantumu menghancurkan penghalang antara dewa dan manusia. Bersambung. Tante, aku akan bantu kamu menghancurkannya sekarang. Penghalang antara dunia dewa dan manusia. Aku di mana ini? Tante, sekarang aku akan wariskan ilmu dewa padamu. Qin Feng adalah seorang dewa. Dia benar-benar dewa. Bagaimana mungkin dia seorang dewa? Dia cuma orang liar dari desa. Dia adalah Tuan Qin. Bersambung. Di mana Qin Feng sekarang? Nona, Qin Feng masih di rumah Satria Budi. Lalu kakek saya? Tuan, dia... Cepat katakan. Tuan tahu Qin Feng sudah kembali, lalu menunggu di depan kediaman keluarga Jayakarta. Katanya mau menunggu sampai Qin Feng mencarinya. Kakek saya sedang menunggu Qin Feng. Nona, Tuan sudah di depan pintu, sudah berdiri semalaman. Qin Feng itu pasti penipu. Diam. Tuan Qin adalah dewa sejati. Mana boleh kamu membicarakannya di belakang? Qin Feng itu kelihatannya lebih muda dari saya. Meskipun dia mulai berlatih sejak dalam kandungan, tidak mungkin jadi dewa. Kakek, mengapa kamu begitu percaya pada Qin Feng? Dia jelas-jelas seorang penipu. Saya tidak percaya ada dewa di dunia ini. Saya lebih tidak percaya. Qin Feng benar-benar akan mencarikan kakek saya. Bibi, mulai hari ini, kamu juga menjadi praktisi kultivasi. Setelah saya menyelesaikan hal terakhir, saya juga harus pergi.
Bersambung. Tante, aku sudah menurunkan ilmu dewa padamu. Aku juga saatnya pergi. Xiaofeng, kamu di mana? Xiaofeng. Xiaofeng. Qin Feng di mana? Kenapa tiba-tiba menghilang? Qin Feng adalah dewa. Dia benar-benar dewa. Xiaofeng bilang dia menurunkan kekuatannya padaku. Mungkinkah aku juga jadi dewa? Ibu, rambutmu kok jadi hitam? Kamu jadi lebih muda. Aduh, kok bisa biarkan Qin Feng pergi? Dia ternyata benar-benar dewa. Kalau saja tahu dari dulu. Kalau tahu dia dewa, harusnya aku minta dia ajari aku ilmu dewa. Bersambung. Hatinya sudah dimakan anjing. Sudah lama aku berbaik hati padanya. Dia malah pergi begitu saja. Bagaimanapun juga, harus mengubah seluruh keluarga kami menjadi dewa. Cari dia. Ayo kita cari dia. Katanya, dia mau cari Tuan Chen. Iya. Kita tidak boleh biarkan dia pergi begitu saja. Kita sudah rawat dia lama-lama. Dia harus meneruskan ilmunya pada kita juga. Dulu kau manusia biasa. Sekarang malah berhasil melampaui batas dewa dan manusia. Orang itu di mana? Semua yang baru terjadi ternyata bukan mimpi. Aku benar-benar bukan manusia biasa lagi. Wanita ini mungkin juga tidak biasa. Dia terus mencari Qin Feng. Mungkin dia musuh bebuyutan Qin Feng. Karena Qin Feng tidak mau ajari aku ilmu dewa. Jangan salahkan aku kalau aku beritahu di mana dia. Dia di mana? Aku tidak tahu. Dewi, aku tahu di mana dia. Bersambung. Nona ini kami tidak tahu dia pergi kemana. Kamu masih peduli dengan si orang tak tahu terima kasih itu buat apa? Kami sudah membesarkannya selama ini. Membesarkan anjing saja. Masih bisa mengibaskan ekornya untukku. Tapi dia pergi tanpa pamit sama sekali. Betul. Dia mengambil begitu banyak barang dari keluarga Zhang kami. Tidak menyisakan sedikit pun untuk kami. Xiaofeng juga tidak berhutang pada kami. Kalian tidak boleh. Omong kosong. Kami hampir mati karena dia. Masa dia tidak perlu memberi kompensasi pada kami? Nona ini, Qin Feng pergi ke keluarga Chen. Nona. Kalau kamu punya dendam dengannya, carilah dia di kediaman keluarga Jayakarta. Kalau Qin Feng adalah seorang dewa, maka sertifikat properti ini pasti asli. Ayo, kita juga pergi ke kediaman keluarga Jayakarta. Tuan, pulanglah. Hampir subuh. Tidak, aku akan menunggu guru di sini. Tuan, kenapa Tuan masih belum mengerti? Sampai sekarang Tuan Qin belum juga datang. Mungkin dia sudah tidak akan datang lagi. Guruku pasti akan datang. Tuan, pulanglah. Tidak. Tunggu di sini saja. Bersambung. Nona, Qin Feng hilang. Dia pergi kemana? Kami tidak tahu. Hanya melihat wanita itu lagi keluar dari rumah Satria Budi. Lalu, Satria Budi sekeluarga bertiga. Juga buru-buru keluar rumah. Dia pergi cari di rumahnya. Sudah kami cari, rumahnya kosong. Qin Feng hilang. Awasi ketat keluarga Satria Budi. Siap. Qin Feng, apa kau mau kabur bawa serta keluarga bibimu? Berapa lama lagi sampai?
setengah jam. Lebih cepat lagi? Siap. Entah kapan Tuan Qin akan datang. Sekretaris Chandra, Tuan Qin hilang. Apa? Bukannya kalian terus mengawasi, Tuan Qin benar-benar hilang. Nona juga ada di sini. Kami tidak menemukan jejak Tuan Qin. Bagaimana dengan keluarga bibi guruku? Mereka sepertinya sedang menuju ke kediaman keluarga Jayakarta. Apa? Mereka datang ke sini? Bersambung. Tuan, ini apa? Guruku akan segera datang. Apa? Muridku, gurumu sudah datang. Murid memberi hormat kepada guru. Memberi hormat kepada Bapak Qin. Bangunlah, gurumu membuatmu menunggu lama. Tidak lama. Guru, murid akan selalu di sini, menunggu guru. Gurumu sekarang sudah mencapai tingkat baru. Cari tempat yang tenang. Sekarang aku akan ajarkan ilmu gaib padamu. Memberikanmu kesempatan. Guru bilang akan mengajarku ilmu gaib. Aku juga menjadi dewa. Keluarga Chengku nanti akan menjadi keluarga dewa Imperium Agung. Aku akan bawa guru ke ruang rahasia. Kamu jaga baik-baik di luar. Siapapun tidak boleh masuk. Tuan, jangan khawatir. Aku pasti jaga baik-baik. Guru. Di belakang keluarga Chenku punya ruang rahasia. Hanya kepala keluarga Chen yang tahu lokasinya. Aku akan bawa Anda ke sana. Silakan ikut aku. Bersambung. Pak, cepatin dikit. Betul. Kali ini, bagaimanapun juga harus dia membalas jasa kita yang sudah membesarkannya selama ini. Kalau dulu bisa melihat Dewi, aku pasti minta dia menerimaku sebagai pelayan. Iya, menurutku Dewi itu jauh lebih hebat dari Qin Feng. Lagi pula, kita juga sudah memberinya informasi tentang Qin Feng. Mungkin saja Dewi itu malah akan memberi kita hadiah. Jalan menjadi dewa tidak semisterius yang kalian bayangkan. Menjadi dewa pun belum tentu lebih unggul dari orang lain. Sebaliknya, berlatih menjadi dewa adalah bersaing dengan langit dan bumi untuk meraih peluang. Penuh bahaya, di mana-mana ada ancaman maut. Chen Qingtian, kau sudah yakin? Sekarang aku bisa memberimu umur 100 tahun, memberikan metode menjaga kesehatan dan energi, menjamin keluarga Chenmu aman, dan keturunanmu terus berlanjut. Guru, aku sudah yakin. Ajarilah aku cara berlatih menjadi dewa. Aku, Chen Qingtian, sudah tua renta. Segala hal di dunia fana ini sudah kualami semua. Tidak ada yang perlu disesali. Hanya saja aku tidak tega meninggalkan cucuku, Chen Shishi. Chen Shishi memiliki wajah yang mulia. Mungkin di masa depan, pencapaiannya akan melebihi dirimu. Guru, kau berencana menerimanya sebagai pelayan. Ini benar-benar keberuntungan yang tidak bisa didapatkan dalam beberapa kehidupan. Dia dan aku tidak memiliki jodoh sebagai guru dan murid. Tapi peluangnya ada di belakang. Cucuku memiliki jodoh dewa yang lain. Bersambung. Apa kali ini aku bisa bertemu denganmu? Di dunia ini, selain aku, mungkin hanya ada satu dewa lagi, yaitu kamu. Di sana memang ada bibit yang cukup bagus. Kalau ada jodoh, aku tidak keberatan untuk menerima seorang murid. Sudah ketemu Qin Feng belum? Nona, Qin Feng baru saja pergi ke kediaman keluarga Jayakarta. Ikut Tuan masuk ke dalam. Dia benar-benar berani datang. Awasi dia baik-baik. Kalau dia berani kabur, langsung tangkap dia. Baik. Qin Feng, kamu benar-benar masih berani datang ke sini. Aku ingin lihat apa sebenarnya andalanmu. Kok bisa dia? Muridku, pertahankan hati nuranimu. Jaga kesadaranmu. Dan Tian penuh energi. Dok dan Ren Meridian berjalan bersamaan. Waspadai bahaya, saring ancaman. Ikuti aliran Meridian. Siklus Zhou Tian. Lancar, tubuh menyatu.
Energi kembali ke dantian. Kesuksesan diraih, metode menjadi jelas. Bersambung. Energi di dantian penuh. Meridian Du dan Ren berjalan bersama, mencegah bahaya dan menyaring risiko. Bergerak mengikuti meridian. Siklus Zoutian. Lancar dan tubuh menyatu. Energi kembali ke dantian. Kesuksesan tercapai, metode menjadi jelas. Meminjam hukum alam semesta. Mengubah manusia biasa menjadi dewa. Jalan Agung hampir tercapai. Fenomena langit dan bumi yang aneh. Apakah ini Tuan Qin sedang memberikan energi kepada Tuan? Dia gila. Sebelumnya merobek batas antara dewa dan manusia saja sudah cukup. Sekarang berani merebut kesempatan dari langit dan bumi. Membentuk kembali tubuh dewa untuk seorang manusia biasa. Kecuali dia bukan orang dari dunia ini. Kecuali kultivasinya sudah mencapai langit dan bumi. Aku harus bertemu dengannya. Mungkin hanya dia bisa membantuku menembus batas. Lebih cepat memasuki dunia dewa yang legendaris itu. Bersabun nih. Ada apa? Nona, lihat ke depan. Itu arah kediaman keluarga Jayakarta. Cepat, bawa mobil. Langsung kembali. Ya. Jangan-jangan Qin Feng? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin sehebat itu. Itu arah kediaman keluarga Jayakarta. Ini Qin Feng atau Dewi? Tidak mungkin, Qin Feng. Sepertinya Dewi. Itu Xiao Feng. Aku bisa merasakannya. Sama seperti saat Xiao Feng mentransfer tenaganya padaku. Bahkan jauh lebih kuat berkali-kali lipat. Sekarang aku merasa sangat baik. Sangat baik. Belum pernah sebaik ini sebelumnya. Terima kasih atas bimbingannya, Guru. Murid, berlatihlah dengan baik. Jangan sampai lengah. Ya. Bersambung. Sekretaris Chandra. Cepat cari ranting berduri. Saya ingin memohon maaf kepada guru dengan membawa ranting berduri. Cepat pergi. Tuan Anda menjadi lebih muda. Ya, menjadi lebih muda. Guru telah memberikan kekuatan padaku. Nanti saya juga bisa melatih ilmu gaib. Anda telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Nanti saya juga bisa membantu Anda. Jangan hanya diam saja, guru masih menunggu di luar. Segera cari ranting berduri untukku. Tuan, karena Tuan Qin sudah memberikan ilmu gaib kepada Anda, itu berarti dia tidak bermaksud menyalahkan Anda. Anda tidak perlu. Baru saja saya memohon kepada guru, berharap dia bisa mengampuni Sisi. Meskipun guru tidak marah, tapi guru berkata Sisu memiliki takdir gaib lain. Ini berarti guru sudah punya rencana. Keluarga Chen kami hanya mengeluarkan sedikit uang, bisa mendapatkan kesempatan untuk 2 generasi. Sebagai manusia, jangan lupa asal-usul. Pada pesta penghormatan guru terakhir kali, Sisi di belakang berkali-kali membicarakan guru. Dosa ini saya yang memohon untuk Sisi. Kamu cepat cari ranting berduri. Saya ingin memohon maaf kepada guru dengan membawa ranting berduri. Inilah saya sikap keluarga Chen. Ya. Cepat pergi. Bersambung. Sudah jelas diperkirakan. Guru sebenarnya ada di depan mata. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya sedikit pun aura guru? Guru murid ingin memohon ampun untuk cucu perempuannya. Pada pesta penerimaan murid terakhir kali, setelah Anda pergi cucu perempuan, murid tidak mengerti menganggap Anda sebagai penipu. Murid bersedia menerima hukuman untuk cucu perempuannya, hanya memohon guru jangan marah pada Sisi. Bangunlah. Kalau aku benar-benar menyalahkannya, apakah dengan kamu meminta maaf bisa berguna?
Guru, kalau begitu murid bersedia membuat keputusan untuk Sisi, biarkan dia mengikuti Anda nanti menyajikan teh dan air menjadi pelayan. Aku tidak setuju. Nona Anda tidak bisa masuk Nona. Tuan Qin, Tuan aku tidak bisa menghentikan Nona. Kakek, apa yang kamu lakukan? Kakek, rambutmu kok jadi hitam semua? Bersambung. Kakek, rambutmu kok jadi hitam semua? Kenapa kakek jadi muda sekali? Cepat beri hormat. Kakek, Qin Fang masih berani kembali? Kita sekarang akan. Cepat beri hormat pada guru. Nona, Tuan jadi muda seperti ini itu semua berkat Tuan Qin. Tuan Qin adalah dewa sejati. Mana mungkin dia seorang dewa? Cepat minta maaf pada guru. Lalu mohon kepada guru untuk menerimamu sebagai pelayan. Tidak, aku tidak mau jadi pelayannya. Sisi, bisa menjadi pelayan seorang dewa itu adalah keberuntungan yang kau dapatkan dari beberapa kehidupan. Kalau bukan karena guru yang mengajarkan ilmu dewa, bagaimana mungkin aku bisa kembali muda? Kenapa kau begitu bodoh? Dia tidak memiliki jodoh denganku. Sisi, kau telah melewatkan kesempatan yang sangat besar. Fenomena aneh yang kulihat tadi. Benar-benar Qin Feng. Bersambung. Kakek, kamu masih ingat tidak wanita itu? Guru, ada satu hal yang saya lupa beritahu Anda. Setelah Anda pergi hari itu, seorang bidadari datang mencarimu. Bidadari? Kamu tahu tidak seperti apa rupanya? Sulit untuk dijelaskan. Bidadari itu tidak seperti wanita duniawi. Sepertinya dia juga seorang dewa seperti guru. Tidak seperti wanita duniawi. Kamu tahu tidak di mana dia sekarang? Saya bilang padanya guru akan menjalani tapa brata. Lalu langit pun bergemuruh. Lalu entah bagaimana dia pergi. Pasti fenomena langit saat aku bertapa menarik perhatiannya. Tapi bidadari yang dia sebutkan itu, apakah benar guruku? Guru benar-benar kenal dengan bidadari itu. Bersambung. Karena sudah datang begini, kenapa tidak muncul saja? Apakah dia orang yang selama ini kucari? Kekuatannya memang di atasku. Tapi kenapa ada perasaan yang sangat familiar? Saudara Qin, apakah kita pernah bertemu? Ini maksudnya apa? Guru, kita bertemu lagi, bersambung. Peri ini ternyata adalah guru tertinggi dari guruku. Guruku sudah begitu kuat. Peri ini bukankah dewa? Tuan Qin adalah dewa. Bisa menjadi guru tertinggi dari dewa. Peri ini mungkin adalah monster tua yang sudah hidup tidak tahu berapa lama. Wanita ini ternyata adalah guru tertinggi Qin Feng. Tapi wanita ini sepertinya tidak mengenal Qin Feng. Rekan seperjalanan ini, kamu bercanda. Kita tidak saling mengenal. Bagaimana mungkin aku adalah guru tertinggimu? Aku tidak bercanda. Aku sebenarnya hanyalah manusia biasa. Jika bukan karena guru tertinggi, bagaimana mungkin aku bisa memasuki dunia dewa? Orang ini tidak seperti berbohong. Tapi aku sudah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Tidak pernah ingat memiliki murid seperti ini. Rekan seperjalanan ini, kamu pasti salah orang. Kekuatanmu di atasku. Seharusnya di dunia ini adalah yang terkuat. Bagaimana mungkin aku adalah guru tertinggimu? Guruku ternyata adalah di dunia ini orang yang terkuat. Kamu percaya kehidupan sebelumnya dan sekarang? Bersambung. Saya mencari rekan seperjalanan, karena ada hal yang ingin saya minta tolong. Kalau rekan tidak mau menerima, saya akan pergi saja. Kenapa harus mengejek saya dengan ucapan? Aku tidak mengejekmu dengan kata-kata. Di dunia ini, sama sekali tidak ada kehidupan masa lalu atau masa kini. Meskipun kita menapaki jalan dewa, cuman hidup lebih panjang sedikit. Jika tidak bisa mencapai terobosan, lambat laun akan karena perjalanan waktu lalu musnah. Setelah meninggal, orang akan hilang begitu saja. Sama sekali tidak ada yang namanya reinkarnasi. Guru, ilmu dewa saya semua diajarkan oleh Anda. Kalau enggak percaya, lihat aja pasti tahu. Rekan seperjalanan ini jangan lagi. Bagaimana bisa Anda menguasai ilmu dewa saya? Ini adalah rahasia saya yang tidak diajarkan. Dari mana kamu belajar diam-diam? Aku enggak nyuri. Ini kamu yang ngajarin aku pelan-pelan. Sekarang Anda percaya, Guru.
Kalau kamu masih enggak percaya, bisa terhubung dengan pikiran saya. Langsung tahu kalau dilihat. Silau banget. Bersambung. Guru, ini ingatan kehidupan sebelumnya saya. Coba lihat, nanti kamu tahu. Murid, masih adakah yang kamu sayangi di dunia ini? Sudah 500 tahun. Orang itu sudah tiada. Sudah tak punya beban. Kalau begitu, ayo pergi. Berpetualang di dunia kultivasi. Guru, sekarang kamu percaya pada reinkarnasi? Bersambung. Terus gimana? Setelah kita pergi ke dunia dewa, Kemudian kita berada di dunia kultivasi, melewati ribuan tahun. Aku menjadi yang mulia dari semesta selatan. Kamu juga menjadi yang mulia penguasa satu wilayah. terus kamu bisa balik gimana? Kenapa bisa terlahir kembali? Sepengetahuanku, hanya orang yang sudah mati. Kamu mati. Semua orang. Semua orang mati. Tahun itu, perang 10.000 dunia. Semua orang di dunia kultivasi bertarung mati-matian melawan musuh. Hampir semua tewas atau terluka. Aku juga gugur dalam pertempuran itu. Cuman gak nyangka. Ada kesempatan untuk mengulang lagi. Guru. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena guru muncul dan menyelamatkanku tepat waktu, aku pasti sudah jatuh dan mati di Gunung Tai. Kali ini, aku beruntung bisa terlahir kembali. Kultivasiku segera mencapai puncak seperti di kehidupan sebelumnya. Kalau kali ini kita kembali ke dunia kultivasi lagi, akhirnya pasti akan berbeda. Baik. Mohon guru menunggu sebentar. Guru, apakah guru akan pergi? Kalau memang akan pergi, kumohon bawa murid ini bersama guru, biarkan murid berbakti di hadapan guru, mengabdi sepenuhnya. Bersambung. Kakek, kalau kakek pergi, aku harus bagaimana? Sepertinya ada sedikit jodoh antara aku dan gadis kecil ini. Guru, dasar murid ini tidak bagus. Meskipun guru memberikan tenaga, tapi diriku sendiri sudah tua. Mungkin tidak bisa membantu guru lagi. Kumohon, guru menerima cucu murid ini. Tidak berharap guru mengajarinya ilmu apapun. Hanya berharap guru mengizinkannya mengikuti guru, menyajikan teh dan air, menjadi pelayan. Itu sudah merupakan bakti dari keluarga Chen. Kamu masih bengong apa lagi? Qin Fang memberikan tenaganya kepada kakek, membuat kakek awet muda kembali. Cepat pergi. Dengan kakek memimpin keluarga Chen, keluarga Chenku setidaknya bisa makmur 100 tahun lagi. Cepat, budi sebesar ini, kakekku sulit membalasnya. Sebagai anak keluarga Chen, aku seharusnya meringankan beban kakek. Qin. Tuan Qin, aku, Chen Shishi, bersedia menjadi pelayan Tuan. Kamu tidak perlu jadi pelayannya. Sambung. Aku lihat bakatmu bagus, kita berjodoh. Mulai sekarang ikutlah aku, jadilah muridku. Dia tidak berjodoh denganku. Peri ini adalah guru dari guruku. Ternyata mau menerima Sisi sebagai murid. Kalau begitu Sisi bukannya sama tingkatannya dengan guruku. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku mau. Guru yang terhormat, silakan terima sembahku. Guru, kamu ini memberiku seorang adik seperguruan. Orang yang mengejar jalan spiritual. Mana ada aturan sebanyak itu? Murid. Ya.
Urusan di sini sudah selesai. Aku juga harus pergi. Ilmu spiritual sudah kuajarkan padamu. Jangan sekali-kali menyepelekannya. Murid akan patuh pada ajaran. Ada satu hal lagi. Setelah aku pergi, bisakah kamu membantuku merawat Bibi? Guru, jangan khawatir, murid akan mengingatnya. Guru, ayo kita pergi. Mulai sekarang, kamu ikut aku mengejar jalan spiritual. Jangan lagi terikat pada dunia fana. Kakek, cucu akan pergi sekarang. Jaga baik-baik dirimu. Bersambung. Sisi ke depannya, dengarkan baik-baik perkataan guru dan Peri. Ya. Kakek, jaga baik-baik kesehatan Anda. Tuan, Nona dan Tuan Qin udah pergi. Ini hal yang baik. Hal baik. Hal baik. Sisi kelak juga menjadi Peri. Membanggakan keluarga Chen kami. Cepat. Cepatlah. Cepat masuk dan cari Qin Fong. Ya, jangan biarkan dia lari lagi. Xiaofeng, apakah kamu sudah pergi? Kedepannya, jaga baik-baik kesehatan. Di kelenteng. Gantungkan gambar guru dan Peri. Buatkan prasasti panjang umur untuk mereka berdua. Dan catat di halaman pertama silsilah keluarga. Mulai sekarang anggota keluarga Chen harus menghormati guru dan Peri terlebih dahulu. Kemudian baru menghormati leluhur. Saya ingat. Dan juga buatkan halaman khusus untuk Sisi di silsilah keluarga bersambung. Tulis saja perempuan keluarga Chen Sisi berguru pada dewa. Pergi menginjak awan. Membanggakan keluarga. Keturunan keluarga Chen jangan lupa. Ya. Jangan lupa hal yang guru pesan sebelum pergi. Kedepannya adik perempuan guru saya adalah leluhur guru saya. Kedepannya akan menjadi leluhur marga lain bagi keluarga Chen. Setelah keturunan keluarga Chen bertemu dengannya, harus memberi salam sebagai generasi muda. Kalau Satria Budi dan putrinya Zhang Yumo. Meski guru tidak bilang, tapi kami sebelumnya sudah melakukan penyelidikan. Ditambah lagi dengan sikap mereka berdua dalam upacara penghormatan kepada guru. Mereka tidak pantas jadi keluarga guru. Apalagi layak kami urus. Kalau ketemu mereka, perlakukan seperti orang biasa saja. Ya. Qin Fong. Qin Fong. Si pengkhianat, keluar sekarang. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Kau bilang pergi ya pergi. Dasar orang tak tahu terima kasih. Qin Fong. Qin Fong, cepat keluar. Aku sudah sadar, aku akan jadi pelayanmu nanti. Menyajikan teh dan air untukmu. Qin Feng. Qin Fong. Kalian teriak-teriak apa di sini? Waduh, Tuan. Tuan Chen, kami mencari keponakan saya, Qin Fong. Diam. Nama guru saya berani kau sebut, bersambung. Hei, kemarilah, buang kedua orang ini keluar. Ingat wajah mereka, mulai sekarang mereka dilarang melangkah masuk ke keluarga Chen. Dan juga adik perempuan guruku mulai sekarang adalah leluhur keluarga Chen kita. Segera sampaikan perintah ini. Siap. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh aku. Keponakanku adalah seorang dewa. Lepaskan aku. Kami punya sertifikat properti untuk Zijinge. Guru, jaga dirimu baik-baik. Guru Agung. Tak kusangka kau memiliki bakat alami sehebat ini. Hanya dalam 13 tahun singkat, kau sudah mencapai tingkat kultivasi yang butuh 100 tahun di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, aku kan murid kesayangan Guru Agung. Qin Feng. Aku ingat gerbang langit. Bukankah baru akan terbuka 500 tahun lagi? Guru Agung. Itu karena tingkat kultivasi kita di kehidupan sebelumnya belum cukup. Tapi dengan tingkat kultivasi kita di kehidupan ini, kita tak perlu lagi menunggu gerbang itu terbuka. Buka. Guru Agung, ayo kita pergi.